warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Siswanto dari SMP Muhammadiyah 2 Kota Balikpapan. Dalam hari ini akan membawakan proyek 1. Untuk itu, ikuti dan simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubika min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah nikmat iman, Islam, sehat, nikmat ilmu yang barang tentu kita pandai mensyukur nikmatnya, agar Allah kelak memberikan nikmat yang lebih banyak dan lebih baik kepada kita semua. Salawat dan salam semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada junjungan Nabi kita, Rasul kita, suri tauladan yang utama, baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama keluarga, para sahabat dan para bidadari yang insya Allah istiqomah dalam menegakkan sunnahnya hingga yaumil akhir. Anak-anak yang Bapak cintai, yang Bapak kasihi, yang Bapak sayangi, pada kesempatan hari ini Bapak akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila tentang proyek 1. Bangunlah jiwa dan raga sebagai tema utama. Sedangkan untuk topiknya adalah harmonisasi diri dengan lingkungan manusia. Termasuk adalah dimensi kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Untuk itu mari kita saksikan bagaimana profil pelajar Pancasila yang akan kita capai. Berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya juga cukup terima kasih kepada rekan-rekan guru dari PGOK, Pendidikan Agama Islam dan IPS, kolaborasi untuk proyek yang pertama yaitu membangun jiwa raga, harmonisasi alam dan sungai kehidupan. Mudah-mudahan kegiatan proyek ini juga menambah motivasi anak-anak semua, khususnya di SMP Muhammadiyah di Balikpapan, dalam kepedulian dalam lingkungan, dalam alam, dan menjaga kebersihan. Mudah-mudahan proyek ini akan semakin inovatif dan hasil dari nanti kreasi anak-anak dari pohon cabai yang sudah ditanam hanya akan bisa dijual di pasar dan mendapatkan pemasukan bagi anak-anak sendiri di sekolah. Mudah-mudahan hal ini berkelanjutan lagi di proyek-proyek makro yang lainnya sehingga menumbuhkan semangat untuk praktik-praktik baik di SMP Muhammadiyah Balikpapan. Terima kasih sekali lagi, kami atas nama Kepala Sekolah mengapresiasi kegiatan pada pagi hari ini. Kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah siswa yang akan melaksanakan presentasi tentang dimensi beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia. Dalam hal ini mereka akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari bagaimana mengimplementasikannya dalam sikap sehari-hari
Untuk menjawab itu kita saksikan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek 1 tentang dimensi beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Profil pelajar Pancasila, dampak globalisasi terhadap sikap dan perilaku remaja. Materi 1. Cara berbicara. Dampak negatif, menyakiti perasaan orang lain, berkata kasar dan bercanda berlebihan. Dampak positif, jujur dalam berkata, menjaga omongan, tidak menyakiti hati. Solusi, menjaga cara bicara, berkata yang baik, menjaga batasan berbicara. 2. Sikap sopan santun. Dampak negatif, tidak menyapa, membantah orang tua, tidak menghormati orang tua. Dampak positif, mempunyai banyak teman, disukai banyak orang, disayangi banyak orang. Solusi, belajar terus sapa, memperlakukan orang dengan baik, belajar menghormati orang lain. Menyadari eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan 1. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta? Jawaban surah Al-Anbiya ayat 16. Al-Qur'an menjelaskan bahwa penciptaannya alam semesta, penciptaan alam semesta untuk tujuan yang benar. Salah satunya agar manusia menyembah dan mengenal Allah melalui ciptaannya. Nomor 2, mengapa Allah Subhanahu menciptakan ciptaannya berbeda-beda? Jawabannya agar manusia dapat saling melengkapi satu sama lain. 3. Mengapa menjadi penting bagi manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Surat Al-Hajj ayat 62 menjelaskan, karena hanya Allah tempat kita untuk berlindung dan meminta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja sama kami. Perkenalkan, nama saya Fardi Falisa. Kenzi Kalisba. Dampak globalisasi adanya HP, gadget, internet, dan IT sebagai masyarakat. Maksudnya ada portfolio atau tugas, adanya video foto, dan berdakwah. Dampak positif, menambah teman, menambah popularitas, mengetahui dunia berbagi. Solusinya, pikiran bersih atau positif, melakukan mendorong, melakukan pemikiran berbagi. Kerja bakti lingkungan Masjid Al-Furqon dan lingkungan sekolah.
olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, mari kita sama-sama menjelang kita bermain outbound. Kita akan saksikan permainan yang sangat menarik, yang sangat hebat dan menyenangkan. Yang tentu saja kita ikuti video berikut ini. Ya, namanya gerak perlawanan. Pegang pundak teman yang di depannya. Depan. Gerak mundur. Mundur. Maju. Maju. Geser kiri. Geser kanan. Geser kanan. Maju. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya, soal yang pertama, soal agama. Siapa nama anak Nabi Muhammad SAW? Yang lain. Fatimah Az-Zahra. Oke, soal yang kedua. Quran terdiri dari berapa surah? 114. Oke. Soal yang ketiga, perhatikan. Soal agama. Tahun baru Hijriah itu pada bulan apa? Yang lain. Tanpa suara, tanpa menjawab. Yang lain. Tahun baru Hijriah pada bulan apa? Nah, lanjut. Tahun baru Hijriah. Soal yang keempat, perhatikan. Dalam puasa Ramadan. Surat apa? Soal yang kelima, soal agama. Apa bunyi surat Al-Isra?
Lanjut. Satu lagi. Dalam kehidupan bermasyarakat. Kalian tahu orang menyeberang jalan. Di mana orang menyeberang jalan? Zebra. Coba tangan semuanya. Oke, sekarang dalam kehidupan pendidikan, dalam ruang pendidikan. Oke. Apa etika siswa dalam kelas? Taat, menghormati guru, mengerjakan tugas. Nah, oke, satu lagi. Dalam kehidupan sosial, siapa orang yang paling dihormati? Orang tua, guru, Oke, sekarang pendidikan yang kedua, soal yang kedua. Apa tugas atau tanggung jawab siswa dalam kelas? Belajar, mengerjakan, Oke, satu lagi, yang soal yang ketiga tentang pendidikan. Ya, coba sebutkan contoh kerjasama di dalam kelas. Kerja kelompok. Siapa namanya? Siti. Satu lagi, contoh. Berikan contoh dalam kehidupan di kelas ketika harus disiplin. Tidak bercerita. Oke, ya, cukup. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, sekarang apa kita ditanggung berumasa. Apa yang Pisangnya Yanto. apinya dan berubah yang menembati foto jadi tiga, satu, dua. Inja, bukan duduk. Inja. Cukup, sudah. Oke, sekarang dibagi dua. Lipat. Ya.
Perhatikan. 1, 2, 3. Kembali. Ya, 1, 2, 3. Oke, awas, jangan terlalu dekat. 1, 2. Siap, tapi jangan langsung masuk. Tukar tempat lagi. Belum ada yang poin. Boleh masuk lagi. Boleh masuk lagi. Bingung kayaknya. Masaknya kawan. Bisa. 9. Ketir gue. Duitnya siapa? Ntar ketir. Maunya pasti gini. Satu kali lagi. Nanti kita Bagus, ya. Tukar tempat. Kita kalau kita. Oke, yang lagi perhatikan strategi yang tadi. Mode-mode gini, mode-mode. Poinnya 9 tadi ya. Yang depan, yang jaga depan. Siapa namanya? Siapa namanya? Depan. Sini sini. Ayo yang jaga depan. Oh ini depannya siapa? Pegang. Oke. Pegang. Pegang. Loh, 2. bisa. Ayo putar aja. Pegang aja pegang. Oke, stop. Yang lagi. Yang gerak ya. 3. Jangan maksa. Oke. 2, 3 main kali aja tuh. Oke, silakan. Sama kelompok 1. Ya. Kelompok 1. Bu, aku main bu. Main put.
kelompok satu mana? Sip. Ya, kelompok satu mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan refleksi diri. Nama Fardifa Anissa, kelas 7. 1. Tuliskan 3 hal yang kamu ingat dari proyek harmonisasi diri dengan kehidupan. Jawaban: lempar balon air, injak bumi, gobak sodor. 2. Dari semua topik yang telah kamu pelajari selama proyek, yang mana menjadi topik favorit dan paling sulit dipahami bagi kamu? Mengapa? Jawaban: injak bumi, karena kita harus menginjak satu koran dengan beramai-ramai dan harus berhati-hati agar tidak keluar dari koran. 3. Apa tantangan terbesar kamu selama mengikuti proyek harmonisasi diri dengan kehidupan? Jawaban: jaring laba-laba, karena sulit dilalui sebab jaring terlalu sempit dan sempit untuk dijangkau. 4. Apa saja hal-hal menarik yang kamu pelajari dari proyek harmonisasi diri dengan kehidupan? Jawaban: bentuk amal untuk menjaga kebersihan. 5. Apabila kamu adalah seorang penilai, berapa skor yang kamu berikan pada proyek harmonisasi diri dengan kehidupan ini? 70 sampai 10. 90. Refleksi diri peserta didik. Nama Bunga Ayu Spioningrum dari kelas 7. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan berdasarkan apa yang telah kamu pelajari selama proyek ini berlangsung. 1. Tuliskan 3 hal yang kamu ingat dari proyek harmonisasi diri dengan kehidupan. Ada 3 permainan yang menarik, yaitu kuis, jaring laba-laba, dan lempar tangkap bola air. 2. Dari semua topik yang telah kamu pelajari selama proyek, yang mana menjadi topik favorit dan paling sulit dipahami bagi kamu? Mengapa? Kuis, karena pertanyaan yang acak membuat saya lama untuk menemukan jawabannya. 3. Apa tantangan terbesar kamu selama mengikuti proyek harmonisasi diri dengan kehidupan? Tantangan terbesar saya ada di permainan jaring laba-laba, karena kita harus loncat dan menyesuaikan tubuh agar tidak mengenai jaring. 4. Apa saja hal-hal menarik yang kamu pelajari dari proyek harmonisasi diri dengan kehidupan? Kerjasama, membentuk lingkungan yang bersih. 5. Apabila kamu adalah seorang penilai, berapa skor yang kamu berikan pada proyek harmonisasi diri dengan kehidupan? 70 sampai 100, 95. Refleksi diri. Nama Kenzi Kalista Zakawa Adasani dari kelas 7. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan berdasarkan apa yang telah kamu pelajari selama proyek ini berlangsung. 1. Tuliskan 3 hal yang kamu ingat dari proyek harmonisasi diri dengan kehidupan. Jawabannya gobak sodor, kuis, dan injak bumi. 2. Dari semua topik yang telah kamu pelajari dalam proyek selama proyek, yang mana menjadi topik favoritmu dan paling sulit dipahami bagi kamu dan mengapa? Kuis. Bagian yang sulit adalah soal yang belum dipahami dan harus mikir terlebih dahulu. 3. Apa tantangan terbesar kamu selama mengikuti proyek harmonisasi diri dengan kehidupan? Jawabannya berlawanan arah, yang tidak menyesuaikan arah melainkan berlawanan. 4. Apa saja hal-hal menarik yang kamu pelajari dari proyek harmonisasi diri dengan kehidupan? Jawabannya melatih kebersihan dan kebersamaan. Apabila kamu adalah seorang penilai, berapa skor yang kamu berikan pada proyek harmonisasi diri dengan kehidupan? 70 sampai 100. Jawabannya adalah 85. Lembar 1. Refleksi diri peserta didik. Nama Safina Talita Sakti dari kelas 7. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan jujur dan berdasarkan apa yang telah kamu pelajari selama proyek ini berlangsung. 1. Tuliskan 3 hal yang kamu ingat dari proyek harmonisasi diri dengan kehidupan. Lempar balon, jaring laba-laba, dan kuis. 2. Dari semua topik yang telah kamu pelajari selama proyek, yang mana menjadi topik favorit dan paling sulit dipahami bagi kamu? Mengapa? Kuis, karena permainan ini terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sulit lawan arah. 3. Apa tantangan terbesar kamu selama mengikuti proyek harmonisasi diri dengan kehidupan? Jaring laba-laba, karena kita harus melompat dengan tinggi dan menyesuaikan bentuk jaring. 4. Apa saja hal-hal menarik yang kamu pelajari dari proyek harmonisasi diri dengan kehidupan? Latih kebersihan dan kebersamaan. Apabila kamu adalah seorang penilai, berapa skor yang kamu berikan pada proyek harmonisasi diri dengan kehidupan ini? 90.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni, proyek 1 menggembirakan, proyek 1 menyenangkan. Testimoni, proyek 1 mengajarkan kita bekerja sama. Proyek 1 hebat. Testimoni, nama saya Kembang Siti Aulia, kelas 7 SMP Muhammadiyah 2 Balikpapan. Proyek 1 ada 3 permainan, 1 gobak sodor, 2 injak bumi, 3 jaring laba-laba. Permainan yang paling saya senangi adalah jaring laba-laba. Proyek 1 lanjutkan. Testimoni, nama saya Bintang Zafir Zan Firdaus, perwakilan dari kelas 7, bersekolah di SMP Muhammadiyah 2 Balikpapan. Proyek 1, ada 3 permainan yang menarik. Yang pertama permainan gobak sodor, yang kedua kuis, yang ketiga injak bumi. Permainan yang paling menarik adalah gobak sodor. Proyek 1 jaya. Testimoni, perkenalkan nama saya Bunga Isuningrum dari kelas 7 sampai Muhammadiyah 2 Balikpapan. Proyek 1 ada 3 permainan yang paling saya sukai. 1 gerobak sodor, 2 melempar tangkap bola air, 3 kuis. Permainan yang paling saya sukai kuis. Proyek 1 hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang printout dari proyek 1 Bangunlah Jiwa dan Raga dengan kolaborasi Dr. Andes Dwi Yudhosiswanto, Kamelia Ria Anggita SPD, Resti Anggi Anjani, dan Hesti Yuliarmi SE. Dengan mata pelajaran PCOK, Pendidikan Agama Islam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Disampaikan pada tahun 2022-2023 di SMP Muhammadiyah 2, Kota Balikpapan. Yang pertama adalah tentang proyek profil Pancasila. Disampaikan oleh Dr. Dwi Yudhosiswanto, tema Bangunlah Jiwa dan Raga Fase D. Topik harmonisasi diri dengan kehidupan. Dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Dengan elemen berakhlak pada agama, berakhlak pada manusia, dan berakhlak pada alam. Selanjutnya adalah latar belakang. Kemudian ada tujuan proyek. Termasuk di situ adalah tentang uraian bagaimana tujuan proyek itu, modulnya, tentang materi, tentang metode, dan hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai. Termasuk selanjutnya adalah tips untuk fasilitator. Alur ada tahap 1, tahap 2, 3, 4, 5, 6 sampai tahap ke-24. Selanjutnya di situ adalah disampaikan juga tentang deskripsi dan tahapan proyek. Tahap 1, tahap 2, 3 sampai tahap ke-24. Yang pastinya ini adalah printout yang setebal ini. Bisa silahkan nanti bisa dibaca. Selanjutnya adalah di sini juga dijelaskan tentang outbound. Tentang outbound di situ ada permainan gerak berlawanan, tangkap balon air, kemudian kuis cepat tepat, injak bumi, jaring laba-laba, dan terakhir adalah permainan daerah gobak slodor atau hadang atau go back slide door. Selanjutnya adalah di situ tercantum juga tabel rencana aksi, kemudian ada bagaimana kita melaksanakan apa yang disebut dengan kerja bakti di lingkungan masjid. Lingkungan masjid perlu dibersihkan. Kemudian ini adalah bentuk penilaian-penilaian, aspek-aspek penilaian kepada siswa. Ini aspek penilaian yang harus diambil baik secara formatif maupun sumatif. Ini aspek penilaiannya. Nah, aspek penilaian termasuk bagaimana membuat laporan, termasuk bagaimana presentasi. Berikutnya adalah setelah kita tahu ini hasil penilaian formatif.
yang diambil oleh salah seorang guru per siswa, per aspek. Ini formatif, ini sumatif, daftar nilai proyek tema 1 di situ nilai-nilainya. Ini sumatif kelompok. Selanjutnya adalah daftar hadir proyek 1. Nah, ini daftar hadirnya. Ini semua daftar hadir setiap kegiatan siswa. Ini daftar-daftar hadirnya. Nah, ini daftar hadir siswa yang ada pada kegiatan-kegiatan, per kegiatan, tiap kegiatan ini daftar hadirnya. Nah, ini semua ada daftar hadirnya. Berikutnya adalah tentang bagaimana siswa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam hal ini adalah dampak globalisasi terhadap sikap dan perilaku remaja. Ini berkaitan dengan dimensi beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia. Ini jawaban daripada kelompok-kelompok siswa. Nah, ini adalah jawaban kelompok siswa. Nah, bagaimana itu tiap kelompok mengerjakan. Selanjutnya di sini adalah ada soal berikutnya yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi dampak globalisasi HP, gadget, internet, dan iPhone bagi remaja. Ini bagaimana mereka menjawab. Ini semua per kelompok ada jawabannya. Nah, ini jawabannya.